Like Facebook kami ya. Terima kasih. Ada banyak hal yang ditujukan kepada Kabareskrim saat ini, Komjen Pol Budi Waseso, terkait dengan penangkapan Komisioner KPK atau Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Ada beberapa hal yang lain disebutkan ketika menangani kasus pimpinan KPK dinilai untuk melemahkan KPK. Ada jumlah tudingan-tudingan lain yang saat ini kami akan minta jawabannya langsung dari Komjen Pol Budi Waseso, Kabareskrim saat ini. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk meminta sejumlah informasi, keterangan dan juga klarifikasi. Dan saat ini kami ucapkan selamat, sudah bintang 3 yang artinya sudah disebut sangat sahih lah ya, sebagai seorang Kabareskrim begitu Pak ya. Tetapi yang saat ini disorot oleh masyarakat tentang Bareskrim adalah tentu saja tentang kasus laporan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pimpinan KPK. Kita tahu Bambang Wijoyanto statusnya sudah tersangka, tapi ada 3 juga yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan pimpinan KPK ini. Sejauh mana Pak perkembangan penanganan dari 3 komisioner KPK ini? Kalau Pak BW kan sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sekarang tetap dalam proses untuk kelengkapan berkas yang insya Allah mungkin dalam waktu yang relatif tidak lama mungkin kita sudah ajukan ke kejaksaan. Ini untuk Pak BW. Kalau yang lainnya termasuk Pak AS ini masih tetap dalam pendalaman kita, sudah sprindiknya juga sudah, ini dalam pemeriksaan saksi-saksi dan pelengkapan daripada berkas itu sendiri. Sekarang sudah berjalan. Sebenarnya bisa dijelaskan tidak Pak, sprindik itu tidak terkait dengan status tersangka atau terkait? Karena pengetahuan saya sebagai orang awam hukum, biasanya keluarnya sprindik, status yang terkait adalah sudah tersangka. Artinya begini, dikala ini sudah cukup bukti yang mungkin nanti akan dipersangkakan, penyidik untuk melakukan tindakan pemeriksaan harus ada legalnya. Legalnya itu ada surat perintah dimulai penyidikan, sehingga penyidik sah melakukan pemeriksaan pada para saksi. Itu sebenarnya. Baik. Mungkin kalau kita ketahui selama ini misalnya yang banyak muncul misalnya soal penanganan kasus oleh KPK misalnya, ketika status dari penyelidikan naik ke penyidikan, kemudian keluar sprindik, selalu sudah ada tersangka di situ Pak. Kalau di penanganan di Polri sendiri seperti apa sih gambarannya? Karena kan kita dengar sprindik sudah keluar, bahkan untuk Pak Abraham Samad dan juga Pak Adnan Pandupraja. Artinya begini, kita dari pihak Polri ini menangani setiap kasus harus tetap kita mengedepankan kehati-hatian. Artinya jangan sampai kita menentukan seseorang menjadi tersangka, di kemudian hari ternyata dia bukan tersangka atau ada unsur yang tidak memenuhi. Sehingga kita melakukan pemeriksaan itu selengkap mungkin, ya. Istilah saya kalau dikala masih 90% jangan dulu. 90% pun jangan dulu. Ya, kalau bisa sudah 100%. Yang sekarang sudah berapa persen untuk? Ya, artinya sudah mendekati lengkap, ya, mendekati lengkap. Persentasenya artinya tidak saya gambarkan secara jelas, tapi artinya semua sudah mendekati semua. Karena apa? Kita ini setiap penanganan itu melakukan gelar-gelar, dan gelar ini hampir dilakukan setiap 2 hari sekali kita lakukan gelar, ya, di mana selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi kita evaluasi dengan gelar perkara, dan ini melibatkan wasidik, melibatkan saksi ahli, melibatkan. Kalau kasus yang Pak Adnan Pandu? Semua sama. Kan sprindik sudah keluar, tapi Pak Zulkarnain belum ada sprindiknya. Ya, itu kata Pak Zulkarnain yang belum. Tapi yang 2 itu sudah. Ya. Seberapa persen kalau untuk Pak Adnan Pandupraja? Begini, kalau Pak AS ini kan ada beberapa laporan, ya. Artinya dari laporan itu memang prosesnya berbeda, ya, satu sama lain berbeda. Karena kita melihat daripada kesaksian dan alat bukti yang ada, ya. Demikian juga dengan Pak Pandu, ya. Jadi ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan termasuk saksi-saksi dan alat bukti yang kita sudah kumpulkan, kita dapatkan. Dan ini kita evaluasi dan nanti melalui gelar.
Ya. Oliver. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tapi sebelum kita break, kita ingin menunjukkan ke Bapak tentang pernyataan Ketua KPK Abraham Samad menyebutkan penanganan atau pelaporan kasus 3 kasus ini di Bareskrim adalah upaya kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK. Kita simak berikut ini. Laporan-laporan pidana yang berkaitan dengan pimpinan KPK, baik yang sedang atau sudah menimpa Bambang Wijayanto, kemudian laporan pidana yang ditujukan kepada Pak Adnan Pandu Praja, Pak Setn, bahkan juga saya, saat ini termasuk salah satunya saya juga, yang menimpa diri saya sulit dibantah bahwa itu erat hubungannya dengan penetapan BG sebagai tersangka.